Sua. Skandal itu terungkap, dan kulit pelayan itu pucat, dan ada kengerian di matanya. Dengan jatuhnya batu pembawa pesan, wajah Qin Yichen III juga terlihat sangat jelek. Mereka tidak bodoh. Ketika mereka melihat batu pembawa pesan ini, mereka secara alami tahu bahwa pelayan ini harus dikirim oleh orang lain untuk mengawasi mereka. Meskipun situasi Sui Qitian sedikit memalukan, bagaimanapun, dia juga seorang 36 sa, yang berani mengawasinya di sini. Orang-orang di belakang pelayan ini hampir siap untuk keluar. Yuan Xuan, biarkan dia pergi. Sui Qitian mengambil batu di tanah dan memberi isyarat. Pemilik lembah. Mendengar ini, Yu Xuan mengerutkan kening. Tetapi pada akhirnya dia dengan dingin mendengus dan menurunkan pelayan itu. Siapa yang mengirimmu untuk mengawasi kami? Sui Qitian memandangi batu di tangannya dan bertanya. Adapun pertanyaannya, pelayan itu tidak menjawab. Dia hanya memegang pergelangan tangannya dan bersembunyi dengan panik di sudut kotak. Apakah Dubei atau Dongji Immortal Monarch? Sui Qitian tidak menekan, tetapi terus bertanya. Ketika dia mendengar kedua nama ini, ada kilasan kebingungan di mata cantik pelayan itu, tetapi dia tetap menggigit bibirnya dan tetap diam. Kamu keluar, melihat perubahan warna Dewi. Sui Qitian menarik napas dalam-dalam, dan suaranya sedikit suram. Bahkan jika yang terakhir tidak mengatakannya, dia bisa menebak bahwa pelayan ini pastilah Raja Abadi Kutub Timur atau Yang Mulia mengatur untuk mengawasi mereka. Setelah diungkap, pembantu itu tidak berdalih. Di hadapan perintah Sui Qitian, dia tidak berani melanggar, dan akhirnya harus menundukkan kepalanya dan diam-diam meninggalkan kotak itu. Meskipun dia berada di bawah pengawasan Raja Abadi Dongji dan datang untuk mengawasi penyelidikan, bagaimanapun, Sui Qitian adalah salah satu dari 36 kejahatan. Begitu masalah ini sampai ke telinga Tuan Kota, bahkan Raja Abadi Dongji pasti akan dihukum. Dan seorang pembantu di tengah badai seperti itu pasti akan menjadi korban pertama. Raja Abadi Kutub Timur ini terlalu berlebihan. Saat pelayan itu pergi, Yu Xuan berkata dengan murung. Qin adik laki-laki, ketidakpuasanmu dengan Tuan He yang barusan seharusnya sampai ke telinga Raja Abadi Kutub Timur. Sui Qitian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Meskipun mereka tahu bahwa Raja Abadi Kutub Timur sangat tidak tahu malu, mereka jelas tidak berharap bahwa yang terakhir akan mengirim seseorang untuk memantau dengan cermat bahkan pelelangan. Dan yang lebih penting, Qin Yichen mengatakan sesuatu yang menyinggung Guru He yang barusan. Dia tahu apa yang dia tahu. Apa yang bisa dia lakukan pada kita di kota? Dalam hal ini, Qin Yichen hanya tertawa sedikit, sepertinya tidak terlalu khawatir. Nyatanya, dalam benaknya, meski kata-katanya sebelumnya sedikit menghina, itu juga benar. Obat mujarab He yang master memang bagus, tapi nilainya pasti jauh di bawah harga lelang. Selain itu, ramuan yang terakhir memang sampah dalam pikirannya, yang disebut obat penyembuh, dan ramuan majemuknya tidak ada bandingannya. Oke, melihat penampilan Qin Yichen, Sui Qitian juga mengangguk. Bagaimanapun, hubungan dengan Raja Abadi Kutub Timur telah lama tidak dapat diperbaiki, dan dia tentu saja tidak peduli dengan satu hal lagi yang ofensif. Namun, masalah ini terkait dengan Guru He Yang, dan hati Sui Qitian agak gelisah. Dan di Kungfu episode kali ini, pelelangan Nirvana menembus harga tinggi 3005. Saat ini, hanya ada sedikit suara penawaran, dan hanya 3 orang yang tersisa untuk penawaran. 2 di antaranya berasal dari 10 kotak sengit, dan hubungan antara 2 orang sengit tersebut tampaknya tidak begitu baik. Ada bau medis yang cukup, dan yang mengejutkan, ada orang lain yang datang dari bawah dan berbicara. Tampaknya menjadi pemimpin satu sisi yang tidak lemah. Setelah beberapa saat, pembangkit tenaga listrik di bawah sepertinya akhirnya menemukan celah antara dia dan 10 kejahatan yang ganas. Pada akhirnya, dia harus menyerah tanpa daya, meninggalkan 2 kejahatan sengit untuk saling menawar. 4.000 cairan spiritual, di atas angka ini, kamu ambil. Pada akhirnya, salah satu dari 2 kejahatan yang ganas itu akhirnya mau tidak mau menunjukkan garis bawahnya sendiri. 4.000, tanda seru. Dan ketika mereka mendengar angka ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menahan nafas dingin. Dan di mata mereka penuh keheranan. Nirvana dari Guru He yang memang luar biasa, tetapi cairan spiritual 4.000 masih terlalu dibesar-besarkan. Jika Anda bersedia menghabiskan harga seperti itu untuk mendapatkan sebotol ramuan, saya khawatir hanya Tian City 36 malu orang kaya seperti ini. Orang dewasa ini menawar 4.000 cairan spiritual. Apakah ada yang lebih tinggi dari dia? Pada saat ini, Yang Luo pulih dengan cepat setelah pingsan sesaat, dan dengan senyum di wajahnya. Matanya secara sadar atau tidak sengaja melihat ke kotak ganas lainnya. Saya harus mengatakan bahwa Yan Luo sangat cocok untuk mengadakan lelang. Setiap gerakannya menarik perhatian pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tatapannya, banyak orang melihat pembangkit tenaga listrik yang hidup di bawah, dan melihat kotak itu. Namun, meskipun lelaki galak itu memiliki wajah yang baik, dia jelas mengerti bahwa tidak ada gunanya membeli sebotol Nirvana dengan 4.000 cairan spiritual. 4.000 cairan spiritual untuk pertama kalinya.
4.000 cairan spiritual untuk kedua kalinya. Melihat penawaran sengit telah diam, Yan Luo tidak berani melangkah terlalu jauh. Dia menggerakkan matanya tanpa meninggalkan jejak. Dan suara memabukkan perlahan bergema di bidang lelang. 4.000 cairan spiritual no. 3 kali. Menyelesaikan. Pada akhirnya, Yan Luo membunyikan lonceng perunggu di sampingnya. Dengan suara yang menyenangkan mengumumkan akhir dari tawaran Nirvana. Sebotol nirwana yang samar-samar bahkan bisa mendapatkan harga seperti itu. Mendengar harga transaksi, Qin Yichen mau tidak mau bergumam. Wajahnya dipenuhi emosi. 4.000 cairan spiritual. Kekuatan seperti lembah darah. Dibutuhkan setidaknya puluhan tahun. Bahkan ratusan tahun, sebelum mereka dapat menumpuk. Dan kekayaan yang begitu besar hanya untuk mengambil sebotol ramuan di matanya. Lelang berikutnya adalah senjata suci kelas atas bernama Han Feng. Suara menggoda Yan Luo bergema di bidang lelang lagi, menyebabkan suara melolong. Dan saat item lelang dikeluarkan, banyak pembangkit tenaga listrik juga memiliki cahaya terang yang berkilauan di mata mereka. Namun, untuk item lelang ini, Qin Yichen 3 orang tidak pernah menawar untuk berpartisipasi. Meskipun hal-hal tersebut jarang terjadi, namun tidak terlalu dibutuhkan, sehingga tidak tertarik untuk berpartisipasi. Dan saat ini, di kotak atmosfer di atas mereka, Raja Abadi Kutub Timur sedang berkomunikasi dengan seorang lelaki tua. Hehe, Hei Yang, sepertinya kamu masih sepopuler dulu. Botol ramuan pertama menembakkan 4.000 cairan spiritual. Kali ini, ditakdirkan untuk menjadi panen besar lagi.